Hari hampir saja ketahuan oleh Presdir Kang. Untungnya ia selamat dari situasi tersebut dan segera memakai penutup matanya. Saat si Presdir menghadiri acara uji rasa produk baru mereka yang dikerjakan oleh beberapa tim, Hari tidak hadir di sana dan lebih memilih bersembunyi di toilet. 리 반응 어때요? 맛있대요? Malam harinya, Hari pergi ke restoran Minwoo untuk membahas kelanjutan dari produk baru mereka dan memberitahu Minwoo kalau ia sudah menonton konser penyanyi favoritnya dengan seorang pria. Tak lama, Presdir Kang dan Pak Cha juga datang ke restoran Minwoo untuk membahas masalah pekerjaan. Untungnya Hari melihat mereka dan segera bersembunyi karena takut ketahuan oleh si Presdir. Ketika Minwoo memberitahu Presdir Kang kalau Hari ada di sana, Hari langsung berlari keluar dan memberitahu Minwoo bahwa dirinya harus segera pulang. Saat sedang bersama Minwoo, ketika Minwoo membicarakan tentang pertemanannya dengan Hari, tiba-tiba Presdir Kang menanyakan hubungan mereka dan ia diberitahu oleh Pak Cha kalau ada gosip beredar yang mengatakan Hari menyukai Minwoo. 라는 얘기를 들었는데 시나리 씨가 이 셰프를 좋아했나 보다. Ternyata Pak Cha adalah bagian dari keluarga Presdir Kang. Ia dahulu diadopsi dari panti asuhan oleh kakek Presdir Kang. Si kakek terlihat sangat senang Pak Cha berkunjung ke rumahnya karena selama ini setelah dewasa Pak Cha keluar dari rumah itu sehingga si kakek merindukan momen-momen ketika mereka tinggal bersama. Saat itu, si kakek mengingatkan cucunya kalau Sabtu ini adalah perayaan 1 tahun hubungan Presdir Kang dengan Hari. Si kakek menyuruh cucunya agar membatalkan semua jadwal pada hari itu sehingga cucunya itu bisa melakukan kencan memperingati hari spesial tersebut. 아니야. 스케줄이야 다시 정리하면 되지. Hari dan timnya sedang melakukan syuting untuk mempromosikan produk mereka yang selalu dibuat dari bahan segar dan berkualitas. Hari sangat kaget ketika tiba-tiba si kakek berada di lokasi syuting sehingga ia langsung mengenakan penutup matanya agar si kakek tidak mengenalinya. Kemudian saat Hari menerima panggilan telepon dari Presdir Kang, ia mengurung diri di toilet dan saat itu Presdir Kang terlihat membicarakan tentang hari jadi 1 tahun hubungan palsu mereka. Si Presdir yang mulai terlihat menyukai Hari juga mengajak Hari makan malam, akan tetapi Hari beralasan dirinya sedang pergi dinas sehingga mereka tidak bisa bertemu malam itu. 눈까지 다친 직원을 갑자기 출장까지 보내. Lalu Hari lagi-lagi harus berhadapan dengan si kakek yang kebelet buang air kecil dan tidak sengaja menimbulkan sebuah masalah. Si kakek yang pakaiannya basah gara-gara Hari terpaksa berganti pakaian menggunakan milik orang lain dan karena hal tersebut Hari menjadi tidak disukai oleh si kakek. Adegan berpindah ke Yungso yang didekati oleh seorang pria berkacamata dengan beralasan si pria tidak sengaja mengambil suratnya. Saat itu, Pak Cha yang kebetulan berada di sana sempat mendengar pembicaraan mereka, kemudian pergi dari sana. Di sisi lain, ketika kakeknya membicarakan Hari karena marah atas kejadian tadi siang, Presdir Kang terlihat membela Hari karena ia menyukai kinerja Hari di perusahaan. Si kakek terus saja membandingkan Hari dengan Geum-hui tanpa mengetahui kalau sebenarnya mereka adalah orang yang sama. Saking sukanya terhadap Geum-hui, si kakek menyuruh cucunya itu untuk mengirim obat kepadanya. Saat si Presdir sudah berada di depan rumah Hari, Hari malah meminta Presdir Kang untuk bertemu di tempat lain. Hari menemuinya dengan pakaian aneh dan penutup wajah. Di sana Presdir Kang yang mencemaskan Hari terlihat memberikan salep yang dibelinya untuk mengobati memar di mata Hari. 감사합니다. Sepulangnya ke rumah, Presdir Kang merasa kecewa padahal ia sengaja menemui Hari karena cemas, namun Hari bahkan tidak memperlihatkan wajah kepadanya. Esoknya memar Hari benar-benar sembuh sehingga ia bisa merayakan hari jadi 1 tahun hubungan palsunya dengan Presdir Kang. Presdir Kang membawa Hari ke suatu tempat untuk memilih baju yang akan dikenakan Hari dalam perayaan hari jadi mereka.
Hari terlihat mencoba beberapa pakaian dan si Presdir dibuat semakin takjub ketika melihat Hari yang sangat cantik mengenakan gaun berwarna putih. Presdir Kang lalu membelikan pakaian tersebut, padahal Hari sedikit tidak nyaman karena pakaiannya terasa ketat. Mereka kemudian pergi ke restoran milik kakek Presdir Kang. Hari sangat bersemangat mengomentari makanan yang dimakannya karena ia memang seorang peneliti dan menyukai apapun yang berhubungan dengan makanan jenis baru yang unik. Si Presdir yang merasa nyambung berbincang dengan Hari juga tanpa sadar membicarakan menu yang sengaja diciptakan olehnya itu dan semakin menyukai Hari saat Hari berkata kalau ia selalu tertarik dengan makanan. Yungso yang datang ke tempat kebugaran lagi-lagi didekati oleh pria berkacamata dan pria itu bahkan mengajari Yungso menggunakan alat-alat di sana. Pak Cha sempat melihat mereka berdua dan merasa sedikit curiga ketika mengetahui si pria kacamata itu bisa melihat jam dari jarak jauh tanpa menggunakan kacamatanya. Pria ini juga memberikan sebuah hadiah kepada Yungso. Sementara itu, karena gaunnya sangat ketat, Presdir Kang yang mendengar gaun Hari sobek segera berdiri di belakang Hari untuk menutupinya. Kemudian mereka meniup lilin bersama dan berfoto yang saat itu si Presdir terlihat sangat senang. Kini Presdir Kang benar-benar telah dibuat jatuh cinta oleh Hari, kemudian mereka melihat kembang api bersama-sama. 예쁘네요. Beberapa saat kemudian, Presdir Kang mengantar Hari pulang ke rumahnya. Lalu dalam perjalanan pulang, ia melihat dompet Hari tertinggal di mobilnya. Si Presdir kemudian kembali ke rumah Hari, namun di sana ia melihat Minwoo sangat akrab dengan Hari. Karena curiga, Presdir Kang lalu membuka dompet milik Hari. Ia sangat ngajenghok ketika melihat di KTP-nya ternyata bukan tertulis nama Shin Geum-hui, melainkan di sana tertulis nama Shin Hari. 강태호 씨?